kawasan dermaga Sungai Kalimas inilah awal mula pengusaha dan penguasa VOC menjalankan misi dagangnya dan sekaligus menata kota Surabaya karena pelabuhan sungainya bersebelahan dengan pusat pemerintahan yang kala itu Surabaya sebagai ibu kota wilayah ujung timur Jawa. Di dermaga sungai inilah pedagang VOC pernah bernegosiasi dengan seorang pangeran Surabaya mengenai komoditas rempah-rempah yang sebelumnya ia pernah melihat adanya pedagang Portugis yang bertransaksi rempah-rempah dengan warga pribumi. Nah, Sobat Nusa, Sobat Pusaka, saat ini saya mencoba mendekat atau berada sudah di satu titik yang dulunya dikenal sebagai Grotebom, yaitu sebuah pangkalan atau dermaga kali yang ada di kota Surabaya. Kota Surabaya bukan kota Surabaya yang seluas sekarang dengan luas sekitar 355 km persegi. Namun kota Surabaya yang luasnya masih sekitar 4 hektar saja. Yang sekarang kawasan itu kita sebut dengan kawasan Kota Tua Surabaya. Nah, di kawasan Kota Tua Surabaya ini ada satu infrastruktur, yaitu berupa dermaga sungai. Yang kalau kita flashback ke belakang tahun 1617-an merupakan satu titik yang kita duga kuat adalah tempat di mana pengusaha VOC datang ke tempat ini yang kemudian mencoba bertransaksi dengan penguasa Surabaya yang disebut dengan pangeran. Nah, tempat transaksi itu yang kemudian dikenal dengan sebuah dermaga sungai yang kira-kira hingga saat ini masih ditemukan satu tambatan tali perahu-perahu yang masih in situ, yang masih melekat pada dinding sungai. Seperti apakah modelnya? Kita lihat ya. Jadi ini Sungai Kalimas yang kemudian kita tahu bahwa di sebelah kiri saya ada jembatan merah yang sangat terkenal dengan lagu Jembatan Merah. Kemudian ringnya tambatan perahu terletak di sini. Nah, ini kita perhatikan Sobat Pusaka. Nah, inilah ring yang masih menempel pada dinding yang kala itu kita kenal dengan satu Grotebom atau dermaga kali. Di tempat inilah yang kita ketahui merupakan pusat dari Kota Tua Surabaya, yang merupakan pusat dari perdagangan kala itu, pusat dari pemerintahan, pusat perdagangan yang kemudian muncul kepabeanan, yang dimana barang yang dinaikkan atau diturunkan dari ke perahu harus membayar pajak. Oleh karena itu dari tempat ini ada pasar yang kita sebut dengan pasar Pabean, yang secara fisik pasar itu dibuka pada tahun 1840-an, yang ternyata hingga saat ini pasar itu masih beroperasi. Gedungnya pun juga masih terlihat berdiri kokoh. Aktivitas perdagangan sudah mulai beragam. Tidak hanya muncul cengkeh yang masih ada tentunya, tapi juga ada komoditas yang lain yang menjadikan keberagaman akan potensi yang ada di Pulau Jawa, potensi yang ada di wilayah Nusantara ini dapat ditemukan di sana. Salah satunya adalah ikan, bahwa rempah-rempah termasuk cengkeh juga masih menghiasi pasar Pabean. Pasar Pabean yang letaknya di kawasan Kampung Pecinan dan Kampung Melayu menjadi sejarah hidup keberadaan rempah-rempah. Sejak dibuka sebagai pasar pada tahun 1848 hingga sekarang, Pasar Pabean masih menjadi etalase penjualan rempah-rempah di Surabaya. Bahkan di masa mendatang, pasar ini diprediksi masih tetap menjadi pusat penjualan rempah-rempah di Surabaya. Rempah-rempah baik dalam bentuk curah maupun sudah
dibentuk ekstrak tersedia di pasar Pabean. Hingga sekarang, rempah-rempah masih memiliki ragam manfaat. Nah, sekarang saya berjalan ke arah Jembatan Merah. Ya. Nah, kita perhatikan, inilah Jembatan Merah yang sangat terkenal dengan lagu Jembatan Merahnya juga. Nah, Jembatan Merah ini dibangun pada awal abad ke-19, yaitu 1800-an. Yang kala itu merupakan di masa pemerintahan Daendels begitu, yang merupakan masa di mana beliau mulai menjabat dan memerintah Hindia Belanda setelah kebangkrutan VOC. Jembatan Merah ini dibangun untuk menggabungkan kawasan Eropa yang ada di barat Jembatan Merah atau di barat Sungai Kalimas dengan yang ada di timur. Di timur ini merupakan satu kawasan pecinan dan Melayu. Yang kala itu jembatan ini berupa jembatan angkat dari kayu yang bisa dibuka dan ditutup ketika ada perahu-perahu yang berlabuh atau berjalan di bawahnya. Nah, karena kebutuhan zaman, percepatan perdagangan hubungan antara kedua kawasan dan untuk memperlancar sistem perdagangan dan perekonomian, maka oleh Daendels dibangunlah satu jembatan yang masih terbuat dari kayu. Tetapi jembatan itu sudah mulai bisa dibuka dan ditutup. Sebelumnya merupakan tambatan perahu, yaitu tambangan begitu ya, yang menghubungkan timur sama barat. Nah, tambangan itu tidak kurang kuat dipakai sebagai pendukung sistem perhubungan, maka Daendels membuat jembatan yang terbuat dari kayu. Lambat laun kemudian ketika semakin bertambah modern, maka pada akhir abad ke-19, 1890-an, konstruksi jembatan kayu diubah menjadi jembatan besi seperti yang kita lihat sekarang. Jadi ini tinggalan dari akhir abad ke-19, 1890-an, yang kemudian keberadaannya dipertahankan. Meskipun secara konstruksi bagian bawah dari jembatan ini sudah berupa jembatan beton yang dibangun pada sekitar tahun 1980-an. Jembatan Merah tetap berwarna merah, dan itulah yang kemudian menjadikan jembatan ini bernama Jembatan Merah. Satu lagi bukti jejak keberadaan rempah-rempah di Surabaya, yaitu penamaan jalan-jalan dengan nama-nama rempah. Nama-nama jalan dengan menggunakan nama rempah-rempah ini ada di wilayah kecamatan yang masih masuk di kawasan Kota Lama Surabaya. Penamaan menjadi nama jalan adalah bentuk pendokumentasian serta pelestarian nilai. Tujuannya agar publik mengetahui dan mengenalnya, seperti halnya penamaan jalan dengan menggunakan nama Presiden pertama Republik Indonesia, Jalan Soekarno. Di antaranya ada Jalan Kapulaga, Jalan Adas, dan Jalan Kunir. Saat ini saya sedang berjalan di satu kawasan kota tua Surabaya yang sekarang disebut dengan Jalan Raja Wali. Kala itu terkenal dengan Hidden Street, satu jalan utama di kawasan kota tua Surabaya. Dan di sebelah kiri saya, nah ini ada satu jalan kecil yang sekarang bernama Jalan Gelatik. Dulu bernama Stadsdijk, artinya jalan balai kota, ya. Bahwa disinilah, di sekitar sini, di ujung Jembatan Merah
sisi barat itu pernah ada balai kota. Dan di Jalan Raja Wali ini merupakan tempat di mana gedung-gedung perkantoran berada, kantor perdagangan, kantor perniagaan, dan bahkan ada perkantoran asuransi. Ini bisa jadi dikatakan sebuah landmark tentang keberadaan kota tua Surabaya. Dan gedung-gedung yang kala itu disebut sebagai gedung pencakar langit ya, di eranya pada awal abad ke-20 atau tahun 1900-an, di mana kemudian muncul gedung-gedung besar seperti kita kenal adalah Gedung Internasio. Ada kemudian ini dulu namanya Gedung Geowehry, sekarang menjadi sebuah hotel. Pertanda bahwa pada abad ke-20 perkembangan kota Surabaya semakin bertambah pesat. Kondisi fisik kota Surabaya semakin bertambah modern. Berbeda dengan flashback ke belakang ketika di era VOC, di mana keberadaan kota ini masih memiliki gedung-gedung yang sangat sederhana, tidak seindah, tidak seartistik, tidak sekokoh bangunan-bangunan seperti yang kalau kita lihat saat ini, yang merupakan hasil dari pembangunan di kota lama Surabaya dari abad yang ke-20. Sobat Nusa, Sobat Pusaka, pecinta rempah-rempah Nusantara, ini semua sesungguhnya tidak lepas dari kekayaan yang dihasilkan dari kekayaan bumi Nusantara. Terlebih ketika memasuki abad ke-19, 1800-an begitu, di mana komoditas dari rempah-rempah berpindah ke komoditas perkebunan seperti karet, kopi, gula, kakao yang secara ekonomis lebih menghasilkan. Sehingga pertumbuhan perekonomian, pertumbuhan perdagangan semakin bertambah pesat dan sangat berarti bagi pemerintah Hindia Belanda, sehingga memiliki kontribusi yang didapatkan untuk pembangunan yang ada di kota-kota di Belanda. Salah satunya adalah kota Amsterdam itu sendiri. Di kota Surabaya ada nama yang tersematkan dari kota besar yang ada di Belanda. Misalkan ada nama Rotterdam. Itu menempati gedung yang saat ini ada dan kelihatan besar sekali, yaitu Gedung Internasio. Juga kemudian ada nama Amsterdam yang menjadi label dari Asosiasi Dagang Hindia Belanda, yaitu HVA, Handelsvereniging Amsterdam, yang merupakan cabang dari kota Amsterdam. Itu ada di kota Surabaya. Ini semua Sobat Pusaka merupakan bentuk perkembangan kota yang hasilnya, yang dihasilkan dari pertumbuhan dan kekayaan bumi Nusantara. Seiring dengan perubahan waktu, zaman pun berganti. Perubahan juga menyertai. Pasca kebangkrutan VOC, pemerintah kerajaan Belanda mengambil alih dan jadilah tanah koloni ini negeri Hindia Belanda. Pembangunan kota Surabaya semakin pesat. Perdagangan komoditas alam mendongkrak perekonomian. Kantor-kantor dagang, kantor asuransi, dan perbankan dibuka di Surabaya. Kantor Handelsvereniging Amsterdam yang disingkat HVA atau Asosiasi Dagang Amsterdam dibuka di Surabaya. Inilah kantor pusat perkebunan di Jawa Timur yang merupakan kantor cabang dari HVA di kota Amsterdam, Belanda. Selain itu juga dibuka kantor Internationale Credit and Handelsvereniging Rotterdam yang selanjutnya dikenal dengan nama Internasio. Kantor ini mulai beroperasi pada tahun 1850-an. Di sektor perbankan muncul Nederland Handelsbank. Di sektor asuransi
muncul Algemene maskapai yang kesemuanya akibat semakin maraknya hasil produksi alam yang ternyata banyak diserap oleh penjajah. Akibat perubahan komoditas dagang dari rempah-rempah ke gula, kopi, karet, dan kakao, rempah-rempah menjadi terselip, tapi rempah-rempah tidak mati.